الله على سيدنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد فيا عباد الله mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini untuk memupuk kebaikan dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak terhitung. Maka dengan nikmat itulah kita bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jum'ah di Masjid Baitul Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kaki kita ke masjid ini dengan amal yang baik, dan kita tidak melupakan jasa besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita tidak akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Tanpa beliau kita tidak tahu syariat Allah. Bahkan kita tidak akan tahu kehidupan yang sangat bermakna. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita di dalam surat tadi Al-Asr bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari waktu. Kalau Allah menempatkan sumpahnya tidak secara langsung, sebagaimana kita tahu huruf qasam, huruf yang mengandung arti sumpah ada 3. Ada ba billahi, ada ta tallahi, ada waw wallahi. Tetapi Allah banyak sekali mengungkap sumpah dengan menisbatkan ke yang lainnya. Wal-laili, demi malam. Wal-asri, demi masa, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita harus sadar dalam kehidupan yang diciptakan oleh Allah ini tidak akan mungkin kita bisa mengelakkan dengan yang dinisbatkan sumpah tadi. Kita akan mengalami masa, kita akan mengalami malam hari dan sebagainya.
itu menunjukkan bahwa harus kita berfikir. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam makalah yang indah, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah," yakni suratul Asr, "lakafathum." Jika sekiranya manusia itu mau bertadabbur, mau berfikir dengan mendalam tentang surat ini, maka sudah cukup baginya memahami arti kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat tadi ada 4 pilar yang harus diperhatikan menjadi perenungan kita. Hidup ini tidak akan bisa menjadi bermakna tanpa ada 4 pilar ini. Yang pertama, illal ladzina amanu. Pada dasarnya manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kondisi yang banyak menunjukkan kesusahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan yang susah payah. Tidak ada manusia di bumi ini dalam keadaan instan langsung menjadi sukses, tetapi melalui tahapan demi tahapan. Mulai dari kecil kita bisa menangis, kemudian bisa merangkak, kemudian tertatih untuk belajar jalan, bisa jalan, kemudian baru bisa lari. Itulah kehidupan yang ada di dunia. Kalau Allah sudah menisbatkan lafaz lafi khusrin, lam di sana mengandung arti taukid, yaitu arti sungguh. Sungguh manusia dalam keadaan yang sangat rugi. 4 pilar inilah manusia tidak akan rugi, yaitu alladzina amanu. Orang hidup harus punya iman. Tanpa iman, manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena iman inilah yang menyebabkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bagaimanapun keadaan kita di dunia dengan susah payah, selama kita memegang iman ini dengan kuat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang layak nanti di akhirat. Yang kedua, wa amilus solihat. Seseorang harus mempunyai amal soleh. Dengan amal soleh inilah maka dia akan menempatkan strata yang beda dengan yang lainnya. Surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertingkat-tingkat. Begitu pula dengan neraka. Kalau Allah menyediakan Firdaus, surga yang premium, maka sudah barang tentu penghuninya pun orang-orang luar biasa, para anbiya, para nabi, para rasul. Tapi Allah juga menciptakan surga yang banyak tadi. Ada Aden, ada Royan, ada pintu Royan lewat amal soleh, yakni berpuasa. Semua itu diciptakan supaya kita mengetahui tabaqat, tingkatan-tingkatan yang ada dalam diri manusia. Yang dimaksud tingkatan ini tidak lain adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena pangkat ketika berada di dunia ini, bukan karena kaya dianggap miliuner di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensteril di antara hambanya siapakah yang berhak mendapatkan tempat yang paling teratas. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga adalah manusia akan mendapatkan kehidupan yang bermakna bila mana dia mampu melaksanakan kebaikan. Setelah mampu melaksanakan kebaikan,
sudah barang tentu untuk menyebarkan kebaikan. Kalau toh di sana banyak sekali orang yang menyimpang, maka disitulah peran manusia untuk memberikan nasihat. Wa tawasau bil haqq. Orang hidup punya iman, punya amal soleh secara pribadi, tapi tidak mempunyai kepedulian kepada lingkungan maupun masyarakat, maka manusia ini tergolong manusia yang egois, manusia yang tidak tahu akan hak muslim kepada orang muslim lainnya. Termasuk kewajiban kita bila mana menemukan di antara kita ada yang salah, maka diluruskan. Maka hidup itu akan menjadi indah kalau orang mampu menunjukkan kebaikan walaupun tidak bisa melakukan kebaikan. Adalu alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan dia melakukan kebaikan. Yang keempat, wa tawasau bis sabar, yaitu manusia akan bermakna kalau dia mampu menjalani kehidupan ini dengan kesabaran. Disebutkan as-sabru mi'walul muslim. Sabar itu adalah senjata. Ibarat orang kalau mau menanam, dia sudah punya alat untuk menanam. Kalau dia mau menebang pohon, sudah ada alat untuk menebang pohon. Maka kehidupan ini kalau tidak mempunyai kesabaran, maka tidak mungkin bisa diraih dengan sempurna. Betapa banyak orang stres, betapa banyak orang mengambil jalan pintas sehingga dia melakukan kejahatan karena dia tidak sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan diuji sama Allah, tidak mungkin. Jangankan kita sebagai manusia biasa, justru Allah akan memberikan derajat tinggi lewat ujiannya. Kita tahu para anbiya mulai Nabi Adam alaihissalam hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Tidak ada seorang pun di dunia ini melebihi daripada yang diujikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir tidak pernah mendapati wajah ayahnya. Dalam waktu yang tidak lama ditinggal ibundanya, tidak lama ditinggal kakeknya, tidak lama ditinggal oleh pamannya sebagai orang yang melindungi. Dan itu pun terus berlangsung. Padahal ini manusia pilihan, manusia paripurna, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diuji itu pun Rasulullah menerima bahwa inilah perjuangan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sabar, ada sabar karena diuji harus menjalankan perintah Allah. Yang kedua, diuji dengan maksiat supaya menjauhi maksiat tersebut. Yang ketiga, diuji as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Diuji dengan takdir Allah yang menyakitkan. Tapi kalau sudah dilewati, insya Allah dia akan berhasil. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ada 4 hal dalam kehidupan yang harus kita perhatikan. Dan juga kita pun akan menyadari karena Allah akan mempertanyakan 4 hal. Yang pertama, Allah akan ditanya, Allah akan menanyakan an umrihi, umur kita. Fima afnahu, untuk apa umur ini dihabiskan. Yang kedua, wa an malihi, harta kita. Min aina iktasabahu, dari mana kita mendapatkan harta itu, apakah halal atau haram. Kembali kepada diri kita. Wa fima anfaqahu, dan harta ini sudah dinafkahkan atau tidak. Yang ketiga, yaitu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jisim atau badannya.
untuk apa badannya ini? Apakah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hadis ini kita ada satu hal yang paling terpenting, yaitu yang ditanya an ilmihi, tentang ilmunya, ma'amila bihi, apakah ilmunya itu dilaksanakan atau tidak. Kalau hanya sekedar wacana, maka tetap kita akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah dan kekuatan ma'unah dari Allah untuk menjalani kehidupan di dunia yang penuh tantangan ini. Tanpa kekuatan dan daya dari Allah, kita tidak ada apa-apanya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah a'azzu wa akbar. Allahu akbar.